Agenda besar apa yang dimaksud oleh Pak Jokowi? Apakah ini adalah sebuah upaya agar Gibran Rakabuming Raka tidak nyapres di 2029 nanti? Mari kita bahas. Dan akankah Gibran akan melawan Prabowo Subianto dan menjadi presiden di 2029? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti, mendegradasi nama Pak Jokowi dan memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Ini digadang-gadang adalah upaya menjegal keluarga Solo untuk berkiprah di 2029. Tapi akankah ini berhasil? Mengingat bahwa Pak Jokowi telah mengganti logo PSI dari mawar menjadi gajah dan merubahnya menjadi partai super terbuka. Akankah ini sebuah hal yang akan kita lihat? Pertarungan antara keluarga Solo dan orang-orang yang ingin meruntuhkannya? Karena banyak orang, termasuk pengamat politik, termasuk Rocky Gerung, termasuk Refly Harun, beranggapan bahwasannya Pak Jokowi ini memang menyiapkan Gibran untuk jadi presiden, meneruskan cita-cita Pak Jokowi. Maksudnya intinya kayak abis Jokowi, ya Gibran yang jadi presiden. Nanti abis itu ada lagi yang ngomong, salah satu wartawan yang di wawancara di Unpack Indonesia, kalau nggak salah channelnya, juga ngomong kayak abis Gibran jadi presiden nanti baru mantunya Pak Jokowi dijadiin presiden. Nah, menurut Mas Darko seperti apa? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Kita mulai dari yang belakang. Mantu Pak Jokowi jadi presiden. Saya pikir menganggap Pak Jokowi haus kekuasaan dan ingin membangun dinasti dengan mengajukan anak-anaknya untuk menjadi presiden atau apapun, itu adalah pemikiran yang sesat. Mari kita runut lagi ke belakang. Pak Jokowi saat itu menjabat dan terus kemudian datanglah COVID. Pembangunan Indonesia turun dan mengisyaratkan kepada Bu Mega untuk bagaimana kelanjutannya. Dari titik ini banyak versi mengatakan Pak Jokowi ingin 3 periode. Tapi saya pikir apapun yang terjadi, Pak Jokowi ini wajar untuk meminta waktu lebih lama karena terjadinya hiatus selama 2,5 hingga 3 tahun perekonomian di Indonesia dan juga dunia. Tapi hal tersebut dihormati dan tidak terjadi perpanjangan waktu selayaknya permainan bola di final sebuah liga. Tapi hal yang membuat Pak Jokowi saat itu menjadi gundah gulana adalah saat Pak Jokowi menginginkan agar apapun yang sudah dirajut oleh Jokowi dan PDIP ini terus bisa dilanjutkan di pemerintahan yang akan dimenangi oleh PDIP lagi. Tapi ternyata Bu Mega ujuk-ujuk tanpa ada hujan dan angin mengangkat Pak Mahfud MD sebagai wakil dari presiden yang diangkat oleh Bu Mega, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Pak Jokowi yang merasa tidak diajak di sini, mungkin saja kebingungan. Melihat fakta juga bahwa mungkin saja sudah ada janji kepada Pak Prabowo yang saat itu berseberangan tapi dirangkul dan masuk ke dalam kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Apa yang harus dikatakan oleh Joko Widodo saat itu? Saya pikir hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu. Tapi akhirnya Pak Jokowi mengambil sebuah langkah yang saya pikir ini langkah yang tidak akan semua orang sukai. Dan saya pikir semua orang juga pasti akan tidak mau mengambil langkah itu. Yaitu lebih memegang janjinya kepada Pak Prabowo dan akhirnya memberikan putra yang saat itu saya sebenarnya sangat yakin Pak Jokowi juga tidak merasa siap jika putranya menjadi wakil presiden. Karena saya pikir Pak Jokowi tidak punya pikiran untuk menjadikan putranya ini wakil presiden. Saat itu Pak Jokowi adalah petugas partai yang setia. Menginginkan Mas Ganjar ini menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Tapi Bu Mega, Bu Ketum dengan mungkin ketum seumur hidup beliau ini dengan semua vetonya akhirnya berlawanan dengan Pak Jokowi yang saat itu akhirnya mengatakan saya ini presiden loh, seperti itu. Akhirnya diberikan
Mas Gibran, yang saat itu saya yakin Pak Jokowi juga pasti tahu dan meyakini kalau itu belum siap. Tapi ini adalah cara untuk mempertahankan elektabilitas Pak Jokowi dan bisa memenangkan Pak Prabowo yang saat itu harus berhadapan dengan PDIP yang sangat besar, yang menghadirkan Mas Ganjar yang saat itu juga menjadi media darling di sosial medianya, dan sang kuasa Anies Baswedan dengan segala sabdanya. Yang ya beliau ini adalah seorang wiskit, satu orang yang luar biasa tanpa ada sebuah partai politik tapi menjadi satu entitas simbol atau tokoh perjuangan anak muda dan mempersatukan Islam dan juga nasionalisme. Nah, akhirnya karena itu Pak Prabowo bisa memenangi kontestasi dan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Kita harus mengerti dulu urutan itu sehingga kita akan tahu bahwa Pak Jokowi di sini itu tidak ingin mengedepankan keluarganya atau haus kekuasaan. Kalau dianggap lah tapi Bobi, Kaesang, mari kita bandingkan dengan Pak Harto. Yang dulu semua anak-anaknya ini mendapatkan bisnis, mereka juga sering kali dikaitkan dengan banyaknya pencaplokan bisnis di banyak bidang dan menguasai hampir seluruh bisnis di Indonesia. Apakah Pak Jokowi melakukan itu? Dan apakah jika ternyata Pak Jokowi menginginkan agar keluarganya ini masuk ke dalam politik tapi secara fair, itu juga salah? Berarti nggak ada itu di mana isu-isu Pak Jokowi memang ingin menjadikan keluarganya. Kalau iya, udah dari dulu. Kaesang itu nggak disuruh masuk ke partai, tapi diberikan jabatan saja menjadi salah satu menteri. Sama seperti kalau dulu ada Mbak Tutut menjadi Kementerian Sosial ya, kalau nggak salah ya. Atau memberikan anak perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara. Apakah Pak Jokowi pernah melakukan hal itu? Saya pikir tidak. Dan apapun yang dilakukan, ini melalui sebuah proses meritokrasi yang memang ya kalau kita bilang apapun itu masih tetap dalam standar Indonesia, ini masih dibolehkan. Adakah kalau untuk sekarang kan Gibran posisinya yang sebenarnya yang paling sering digoreng dan sebenarnya kalaupun emang mau nyalonin jadi presiden yang paling safe di 2029 itu, adakah memang arah ke sana? Saya pikir tidak, karena Pak Prabowo itu pasti akan 2 periode. Dan ini adalah sesuatu yang quotes on quotes walaupun tidak disepakati hitam di atas putih, tapi Pak Jokowi pasti akan tahu. Gibran ini tidak akan dicalonkan karena Gibran tidak akan dicalonkan dan Gibran tidak akan mencalonkan diri di 2029. Setelah itu nggak tahu berarti. Setelah itu, jika ternyata Gibran memang sudah di kapasitasnya dan ternyata dia bisa maju, ya nggak apa-apa. Tapi menurut perhitungan saya, setelah 2029, pengaruh Pak Jokowi pun tidak akan sekuat sekarang. Jadi kalau menurut saya, nggak ada sebuah upaya sehingga disebut haus kekuasaan atau apapun. Saya pikir Pak Jokowi itu akan tetap menjadi Jokowi yang kita kenal. Jika ternyata memang itu disebut sebagai sebuah cara atau sebuah tindakan yang haus kekuasaan, apa kabar dengan Pak SBY? Mas Agus? Nah, ini kan sesuatu yang apakah kita akan munafik dengan menilai sesuatu karena kita tidak suka, maka kita akan melontarkan hal-hal yang negatif kepada orang ini tadi. Tapi saat ini sesuatu yang tidak kita tidak punya masalah dengan orang ini, kita nggak memberikan sebuah penilaian yang subjektif itu tadi. Cuma kalau kita berbicara kan sebenarnya formasi keluarga Pak Jokowi ini memang sudah cukup kompleks untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden. Karena maksudnya Kaesang sudah dengan PSI-nya, terus di situ Gibran sekarang udah jadi wapres. Betul, tapi kan Pak Jokowi pun ini menyadari bahwa Gibran ini adalah wakil presiden kecelakaan. Kalau Bu Mega tidak quotes on quotes, ngapunten nggih Mbah, yang berulah saat itu, Gibran ini nggak akan dimajukan dan tidak akan ada istilah anak haram konstitusi. Ini semua terjadi karena Bu Mega di suatu malam atau suatu hari entah mendapatkan wangsit apa menjadikan Mas Ganjar ini presiden dan Pak Mahfud wakil presidennya. Di saat semua itulah semua ini berubah. Menurut pandangan saya bisa saja keliru tapi seringnya benar ya. Berarti Pak Jokowi tetap akan menghormati, maksudnya pada akhirnya Gibran pun melihat kondisi Gibran pun sudah siap atau enggak, dan itu pun Jokowi itu menghormati Pak Prabowo yang sudah berjasa besar sekali pada hidup Pak Jokowi dan dia mengikuti quote atau kehormatan itu tadi. Tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo di 2029 akan bersama Gibran lagi kan? Nah, kalau beberapa perhitungan kan mengatakan bisa saja dengan AHY seperti itu. Tapi bisa juga ternyata tetap bersama dengan Gibran. Tapi apapun itu saya melihat bahwa Pak Jokowi di sini sebelum ada sebuah, mungkin kalau kita bilang itu manuver politik yang akan tampak jelas di tahun ini atau tahun depan, saya pikir Gibran ini hanya akan menjalani 1 kali pemerintahan saja. Kalaupun Gibran 2029 nggak dicalonkan dan Pak Prabowo nggak dicalonkan sebagai presiden ya, dan Pak Prabowo 2 periode, kan itu sebenarnya bisa saja menutup jalan Gibran untuk nantinya jika memang dia mau jadi presiden. Apakah itu akan direlakan begitu saja? Apakah Pak Jokowi menginginkan Gibran menjadi presiden? Saya pikir tidak.
Karena saya pikir seorang bapak akan tahu kapasitas anaknya. Dan saya pikir Mas Gibran menjadi presiden, kecuali terjadi hal-hal yang sangat besar akan terjadi, saya pun mungkin tidak akan mendukungnya. Ini saya katakan sekali lagi, kecuali terjadi lompatan besar, atau saat itu Mas Gibran kemudian nyalon sendiri, atau ya anggapannya gini, kalau ada di saat itu ada Gibran Raka Buming Raka nyapres, ada Anies Baswedan, saya akan tetap pilih Mas Anies. Ada Gibran, ada Mas Ganjar, saya akan tetap pilih Mas Ganjar. Ini sesuatu yang fair. Saya tidak mendukung person, tapi saya mendukung kapasitas dan idea. Dan apakah keinginan saya ini akan terwujud? Saya lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih simbolisasinya ini sangat diwakili oleh Pak Jokowi itu tadi. Memang banyak hal-hal yang akhirnya dibicarakan. Misalkan saat konon katanya Pak Jokowi ini sudah mulai digadang-gadang atau dicalonkan menjadi presiden sejak sebelum menjadi wali kota. Bahkan ada yang mengatakan seperti Rewang yang sudah meninggal dunia bahwa saat pemindahan pasar yang membuat Pak Jokowi menjadi legenda dan menjadi buah bibir di mana-mana ini, itu ternyata ada campur tangan oligarki di sana. Apakah betul memang ada sebuah grand plan atau rencana besar, rencana maha besar yang sudah disiapkan untuk Indonesia ke depannya? Saya pikir ini sesuatu yang sangat bisa untuk terjadi. Tapi itu kita akan bahas di konten yang berikutnya. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang Gibran ini nggak akan nyapres? Dan saya pikir ini tidak akan terjadi. Maka karena itu nggak ada sebuah urgensi untuk memazulkan Gibran. Lalu akan seperti apa karir politik Gibran jika 5 tahun lagi Gibran ini tidak menjadi seorang wakil presiden? Akan seperti apa nasibnya ke depan dan bagaimana nasib keluarga Solo? Kita akan bahas di konten yang lainnya. Dan apakah betul ada grand plan yang dahulu, ini kata seorang wartawan senior yang men-spill bahwa ada sebuah grand plan saat Pak Jokowi ini disiapkan untuk menjadi seorang presiden di kala pemerintahan Pak SBY dan diharapkan bisa mengembalikan Indonesia kepada UUD 45 yang asli, tapi ternyata dia mengkhianati dengan membawa Pak Prabowo yang saat itu tidak disukai oleh pihak Amerika untuk masuk dan akhirnya menjadikannya presiden. Itu benar adanya. Kita akan bahas di konten berikutnya. Dan untuk kalian yang menyukai konten seperti ini, silahkan komentar dong di bawah sini. Silahkan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.